Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Taufik dengan NIM 0580114445, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjawab tentang lahirnya Pancasila atau dibentuknya Pancasila. Sebelumnya dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia pada waktu itu. Setelah itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh para tokoh kemerdekaan, sudah dirancang dan bentuknya Pancasila sudah dirumuskan pada waktu itu oleh para tokoh persiapan kemerdekaan di Indonesia sampai Piagam Jakarta ya. Pada 17 Agustus 1945 Pancasila sudah diproklamasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara atau ideologi negara Indonesia. Pada waktu itu disahkannya sampai pada lahirnya 1 Juni 1945 Pancasila lahir dan dideklarasikan dan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Pancasila setelah disahkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang, Pancasila banyak yang merongrong pada waktu politik, yang merongrong tentang ideologi Pancasila. Sejak 1948 oleh PKI Musso ingin merubah Pancasila, ingin menjadi negara komunis. Terus DITII, PRRI, dan pemberontakan di Sulawesi yang ingin mengubah ideologi Pancasila, tapi Pancasila tetap kokoh ya sebagai dasar negara Indonesia sampai 1965 meletus tentang gerakan 30 September PKI yang ingin merubah ideologi Pancasila, tetapi tidak berhasil. Pancasila tetap kokoh dan utuh. Sampai sekarang Pancasila tetap ada sebagai dasar negara Indonesia, tetap jaya. Pancasila sangatlah penting dan semuanya isinya di dalamnya merumuskan segala butir-butir atau pasal-pasal tentang mengatur tatanan kehidupan masyarakat serta dasar negara. Pancasila sangat cocok bagi bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, agama disatukan dalam Pancasila dasar negara. Sampai saat ini Pancasila tetap jaya. Pancasila terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 4 butir keempat, dan butir kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pancasila bagi kehidupan sehari-hari atau ideologi bangsa sangatlah cocok, sangatlah ideal bagi ideologi negara Indonesia yang mempersatukan dari Sabang sampai Merauke sebagai dasar negara. Dan Pancasila tetap jaya dan abadi karena sebagai dasar negara Indonesia yang begitu dinamis, berkesinambungan, relevan, dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Dari perjalanan Pancasila dari Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi, ya, bahwa Pancasila tetap utuh, yang tidak tergoyahkan oleh gejolak-gejolak politik, tetap jaya, tetap abadi. Sampai Reformasi pun Pancasila tetap jaya dan cocok sebagai dasar negara, yang karena butir-butirnya atau nilai-nilainya sangat penting, sangat ideal, dan sangat bagus bagi kehidupan berbangsa dan negara Indonesia, yang merangkum beberapa sumber dan hukum sebagai segala sumber hukum, yaitu Pancasila, serta ideologi negara, yaitu Pancasila, itu dari beberapa butir pasal, semuanya dirumuskan oleh Pancasila. Pancasila ya dari BPUPKI sampai PPKI, serta diresmikan, diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta 1 Juni 1945 sampai Piagam Jakarta. Juga Pancasila tetap satu dan tetap menjadi dasar negara, ya, yang tidak bisa diubah dan tidak bisa diganti gitu. Sekian dari saya, Abdullah Taufik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, dengan nomor NIM 05801195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.